kabar nih hari ini? Aku harap kabar kalian tetap baik-baik aja ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah nih ya, kita mau berdoa dulu. Doanya bisa dipimpin oleh Yahya. Ya, mari teman-teman kita semua bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini biarlah kami bisa bersatu bersama melakukan ibadah online ini. Berkatilah ibadah online ini dari awal sampai akhirnya, biarlah berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan yang akan bertugas, Kau berkati, Kau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Nah, teman-teman, sekalipun kita di masa pandemi pada saat ini pasti banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang kita alami, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita kekuatan, selalu memberi kebaikan bagi kita. Iya, benar banget. Jadi teman-teman, kita bakalan ajak teman-teman untuk angkat pujian Yesus kasih jiwaku. Berbeda nih, kita mau kasih bentuk tangan kita bentuk love dengan mengatakan stay safe gitu, stay safe ya, stay safe. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Iya, benar banget. Jadi selama masa pandemi ini mungkin kita sering marah, kita sering tidak berserah kepada Tuhan. Untuk itu malah kita mengakui dosa kita, karena kita angkat pujian Firman-Mu perintah bagi kami.
Baik ya. Oke, saya doakan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Meskipun kita terpisah jarak, tapi kita dapat terus beribadah. Ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita pada minggu hari ini. Hari sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan Tuhan, juga kesempatan kami untuk dapat belajar, untuk dapat lebih lagi mengerti tentang firman Tuhan melalui firman pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami, Engkau membuka hati kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau menyerahkan beritaan firman ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema untuk bulan Juli ini itu temanya tema besar, yaitu tentang growing up, tentang berkembang atau tentang bertumbuh. Perkembangan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif dan psikososial, perkembangan pengambilan keputusan moral, juga perkembangan iman. Minggu ini kita akan belajar tentang perkembangan fisik. Maka dari itu, tema khususnya untuk minggu ini adalah physical me. Kau bisa lihat kanan kiri, nggak ada ya? Kamu lihat kakakmu deh, kamu lihat adikmu deh, ya. Perkembangan kamu sambil kamu lihat, kamu ingat-ingat zaman kamu dulu masih SD, masih TK. Kemudian kamu lihat kamu sekarang. Anak-anak remaja LXP ini kan anak-anak SMP, SMA, sampai kuliah kan? Bahkan kayaknya sekarang banyak yang tingginya, gedenya, bahkan sama orang tuanya, sama mamahnya, sama papahnya, bahkan lebih tinggi dan lebih gede. Nah, kita akan bahas tentang itu, perkembangan fisik remaja, khususnya kita anak-anak remaja. Saya enggak ya, kamu aja, perkembangan fisik kalian. Nah, perkembangan fisik ini adalah sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang natural, sesuatu hal yang dialami oleh semua manusia. Perkembangan fisik baik yang primer maupun yang sekunder. Growing up ini, bertumbuh ini, kita mau fokus pada perkembangan fisik kita ini. Karena apa? Ini memberikan dampak. Ada suka, ada dukanya. Di sisi lain, perkembangan fisik yang membuat kita tambah kuat, tambah gede begitu ya, senang gitu ya, banyak main olahraga. Kalau yang tinggi-tinggi suka main basket nih, suka main sepak bola dan sebagainya. Tapi ada juga yang sedih loh, ada juga yang berkecil hati, ada yang berduka. Kenapa? Karena mereka merasa ada perkembangan fisik yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan kadang-kadang ada yang minder karena ya banyak hal, karena sih membandingkan dengan teman-teman yang lain, atau dari tontonan kalian nih suka lihat artis-artis yang keren-keren begitu ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, badannya bagus dan sebagainya, kemudian membandingkan dengan kita, membandingkan dengan kalian. Nah, ini yang kadang-kadang sering membuat kita minder, berkecil hati. Tapi kita mau belajar hari ini, kita mau belajar firman Tuhan hari ini tentang itu. Yuk kita lihat. Sebelumnya kalian boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ulangi ya, 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Oke, siapin dulu. Masa remaja ini biasa disebut dengan masa pubertas, ya, atau umum disebut dengan masa akil balik. Masa akil balik ini ditandai dengan perubahan fisik yang tadi sudah disebutkan di awal.
Yang secara khusus kalau pada laki-laki atau yang cowok-cowok ini sudah mulai mengalami mimpi basah. Kemudian pada yang perempuan, yang cewek-cewek sudah mengalami menstruasi. Masa akil balik ini semakin lama semakin maju. Semakin maju artinya kalau dulu masa akil balik itu biasanya di usia-usia SMA 17, 18 ya, tapi sekarang anak-anak usia 9 tahun, usia 10 tahun, anak SD kelas 5, kelas 6 itu sudah mengalaminya. Masa akil baliknya semakin maju. Ada dampaknya? Oh ya, ada dampaknya jelas. Karena usia yang belum matang tetapi sudah mengalami masa akil balik. Di masa akil balik ini sudah mulai muncul berbagai macam gejolak yang ada pada dirinya. Ya, di satu sisi badannya yang sudah mulai tumbuh dewasa, dikira sudah dewasa, tetapi belum bisa diberi tanggung jawab. Dikira masih, dibilang anak-anak juga enggak, ya. Tapi ini yang suka bikin gampang itu apa ya? Galau gitu ya buat kalian ya, bikin galau. Nah, terus mesti bagaimana? Perkembangan fisik remaja ini kan cepat sekali. Pak Joko memperhatikan kalian ini banyak yang bertumbuh dengan cukup pesat nih, bertumbuh dengan cukup gede. Tiba-tiba kalian sudah tingginya hampir sama dengan mamahnya, dengan papahnya. Bahkan jadi semakin lebih gagah begitu ya. Yang cewek-cewek juga sudah semakin keren begitu bentuk badannya, bentuk fisiknya. Ini membawa dampak begini. Biasanya bukan cuma badannya yang gede, tapi kemudian jadi memikirkan penampilan, tahu nggak? Jadi mulai mikirin model rambut, mulai mikirin pakaian yang pantas kayak apa, gaulnya dengan siapa aja. Nah, ini yang dampak susulan yang diikuti oleh tadi perkembangan fisik masa akil balik atau masa pubertas tadi. Nah, ini sangat berpengaruh pada kejiwaan remaja, pada sisi psikisnya remaja. Dituntut bersikap dewasa padahal jiwa anak-anaknya masih banyak, masih ada karena umurnya juga masih remaja. Tahu nggak atau ingat nggak, ada lihat? Ingat-ingat ya, ada teman-teman yang gini. Dulu waktu SD dianya lincah bukan main, lah ke sana kemari, culun begitu ya. Tapi sekarang jadi pendiam, jadi pemalu, jadi menarik diri dari pergaulan, kemudian jadi aneh begitulah. Nah, ini salah satu dampaknya juga. Dulunya gimana, sekarang berubah jadi hampir 180 derajat, berubah sama sekali. Nah, kita mau lihat dari kisah di firman Tuhan tadi, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Di sana perikop ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana pemilihan dan pengurapan Daud sebagai pengganti Saul. Tahu kenapa Saul diganti? Tahu nggak ceritanya? Saul ini dia menolak dan ditolak oleh Tuhan. Dikasih perintah, dikasih tugas, tapi dia tidak menjalankan dengan baik. Dia tidak taat. Dia main belakang sama Tuhan. Diingatkan sama siapa? Sama Samuel, sama Nabi Samuel, nabinya Tuhan. Tapi ya masih aja berkeras. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengganti Saul. Siapa yang mengganti? Daud. Tahu ya ceritanya Daud ya, sekitar sekolah minggu kamu pasti ngerti bagaimana dia seperti apa bentuknya. Di Alkitab dikatakan dia badannya kecil, ganteng sih kayaknya, ya. Tapi umurnya masih muda, wajahnya kemerah-merahan begitu ya. Tapi ini yang dipilih sama Tuhan. Itu belum dibilang sama Samuel. Pokoknya Tuhan perintahkan aja, gitu ya, di perikop itu ya. Tuhan perintahkan Samuel untuk pergi ke Bethlehem. Tahu kan dari Bethlehem, ya, rumahnya si Samuel. Bentar ya, rumahnya si Samuel itu dia ada di Rama. Kemudian Saul ada di Gibea. Rama, Gibea, Bethlehem. Jadi Samuel kalau mau ke Bethlehem pasti melewati Gibea ini, tempatnya Saul. Pasti akan ketemu nih. Zamannya Saul pemerintah itu sering terjadi ya cekcok begitu ya.
Samuel sering mengingatkan si Saul, tapi Saulnya nggak mau, sehingga terjadi konflik begitulah. Samuel tidak mau nih, dia menghindari dan sebagainya. Atas pimpinan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, Samuel berhasil sampai ke tempatnya Daud. Bapaknya siapa? Isai. Bapaknya Daud, ya. Daud ini dia punya beberapa saudara, kakak-kakaknya. Daud ini tempatnya yang bungsu gitu ya. Kakak-kakaknya ini badannya bagus karena mereka adalah pekerja, perawakannya keren, kuat begitu ya. Cocok lah kalau jadi pemimpin secara fisik. Singkat cerita, Saul sampai di tempatnya Isai. Kemudian sampai di sana ternyata tidak ada upacara yang hebat, yang mewah atau bagaimana, hanya penerimaan baca sederhana saja. Kemudian Saul mulai bertanya kepada Isai, mana anakmu? Kemudian satu persatu anaknya Isai ini diperhadapkan di Saul. Tapi yang menarik adalah semasa semasa seleksi, audisi begitu ceritanya. Semasa audisi ini yang menarik adalah Samuel selalu komunikasi sama Tuhan. Dia selalu tanya sama Tuhan. Yang pertama maju gitu ya, lihat, diwawancara, ditanya-tanya gitu ya. Kemudian Samuel tanya sama Tuhan. Tuhan bilang bukan dia, ganti, geser, ganti. Anaknya berikutnya ganti lagi sampai 7, sampai habis nih anaknya Isai. Kemudian Samuel tanya sama Isai, masih ada? Kamu masih punya anak? Lagi satu, anak laki-laki. Kemudian Isai jawab, masih, tapi dia lagi mengembalakan domba. Panggil. Betul, Daud dipanggil. Kemudian Daud dengan wajah polosnya, dengan fisiknya yang kecil, dengan pokoknya dengan kesederhanaannya dia datang. Dia dilihat-lihat. Samuel sendiri sebenarnya ragu. Apa iya ya? Kok kayaknya nggak ada potongan jadi raja gitu loh. Terus itu tadi yang saya bilang, menariknya adalah Samuel pada saat proses ini dia selalu komunikasi sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, betul, dia adalah orang yang aku pilih untuk menggantikan Saul. Diurapi dan dia ditasbihkan jadi raja pengganti Saul. Masih ada cerita menarik setelah itu, ada cerita menarik sebelum itu, tapi kita akan fokus pada perikop itu. Kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil sesuatu dari cerita ini, bahwa untuk dipilih oleh Tuhan, ya, tidak sama sekali tergantung dengan bagaimana bentuk fisik kamu, tidak tergantung dengan bagaimana bentuk tubuh kamu. Tuhan tidak pernah melihat fisik kamu, tapi Tuhan melihat hati. Hati di mana? Di sini ya? Ya, di sinilah istilahnya, di sini. Tuhan tidak melihat fisik kamu, tapi Tuhan lihat hati kamu. Kita lihat nih, saya bacakan ayat yang pas banget dengan tema ini, yaitu dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berbahagialah kamu yang punya hati untuk Tuhan, yang punya hati benar-benar melayani untuk Tuhan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan lihat. Tuhan gak pernah lihat, waduh, ukuran celana kamu berapa ya, ukuran sepatu kamu berapa. Tuhan gak pernah lihat itu. Ya, model rambut kamu kayaknya agak-agak kuno ya. Tuhan gak lihat itu. Tuhan lihat hati kamu, Tuhan lihat kesungguhan kamu. Jadi kalau kamu sudah punya hati yang seperti itu, hati yang untuk Tuhan, maka itu sudah cukup, bahkan jauh lebih dari cukup. Ya, dan kamu akan lebih santai menghadapi apa yang ada di depan kamu. Kamu akan lebih kuat menghadapi yang menyerang kamu. Loh, kok menyerang? Kayak apa? Pernah nggak mengalami bullying, perundungan? Pernah ya? Yang berhubungan dengan fisik. Istilahnya itu body shaming. Body shaming adalah kegiatan mengkritik atau mengejek seseorang atau orang lain berdasarkan bentuk tubuhnya, gemuk, kurus, kontak,
pendek, tinggi, dan sebutan-sebutan lainnya. Kamu mau dibilang apapun, kalau kamu percaya, kamu tahu, kamu yakin bahwa Tuhan itu melihat hati kamu, maka kamu tidak akan terpengaruh dengan itu. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita punya hati untuk Tuhan. Bukan berarti kita kemudian masa bodoh sama visi kita, nggak pernah mandi 3 hari, jarang gosok gigi, nggak pernah sampoan, bukan begitu. Ya, badan kita ini baik Allah, kita tetap rawat. Tetapi bukan itu yang penting, bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah hati kamu untuk Tuhan. Tips yang paling sederhana, cara yang paling gampang, bagaimana supaya punya hati buat Tuhan? Yang paling gampang adalah be grateful, bersyukur. Apapun yang kamu punya, apapun yang ada di badan kamu, bersyukur dengan itu. Itu resep yang paling mujarab. Kalau orang yang nggak bersyukur itu selalu lihatnya ke atas, selalu lihatnya ke apa yang ada di orang lain yang lebih dari kita. Tapi kita lupa untuk melihat ke bawah. Berapa kali kita melewati orang yang di jalan gitu ya, melewati orang yang mungkin nggak seberuntung kita, mungkin bajunya nggak sebagus kita, mungkin inderanya tidak selengkap kita. Ada kan orang kita yang kerja jadi tukang pijat, jalan-jalan, kesasar, pakai dan sebagainya. Pokoknya hal yang begitulah. Bukannya kita mengajak mereka, bukan, tetapi kita melihat mereka, kita harus menjadi lebih bersyukur ya dengan apa yang ada pada diri kita. Be grateful. Ya, terus bertumbuh bukan cuma secara fisik, tapi Pak Joko juga rindu kamu bertumbuh hati kamu, pengenalan kamu akan Tuhan. Dan jangan lupa be grateful, bersyukur. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan, kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita akan satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang luar biasa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami, anak-anak-Mu Tuhan, remaja, pemuda remaja LXP kita di Temanggung. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kebetulan. Kami yakin semua yang terjadi atas kami ini ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam rencana indah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami sedang diuji, kami sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi dikarenakan virus COVID-19, virus corona Tuhan, yang berdampak sungguh luar biasa bagi siapa saja yang ada di dalam negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak memohon agar apa yang terjadi pada kami ini hilang, tapi kami mohon Tuhan untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan ketabahan, untuk kami dapat menghadapi ujian ini Tuhan, terus berpegang kepada-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang terjadi pada negara ini itu ada maksudnya, ada tujuannya. Tuhan sedang berbicara kepada bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi para petinggi-petinggi kami Tuhan, pemegang-pemegang kekuasaan agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk kami Tuhan. Kami juga membawa orang-orang yang ada di garda terdepan Tuhan di dalam menghadapi virus ini, para tenaga medis, tenaga keamanan, dan siapapun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, Engkau terus berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat bertahan, agar mereka dapat terus memiliki kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, agar kita dapat melayani dengan baik. Kami rindu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang lebih baik, mulai dari pimpinan kami, dari kepala negara sampai pada kepala-kepala di pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Ajar kami Tuhan juga mengambil bagian
Ajar kami Tuhan untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Bentuk kami mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan Yesus, kami juga membawa gereja kami GKI Temanggung di tempat ini. Engkau yang paling tahu, Engkau yang mengerti kondisi gereja kami, Engkau yang tahu sejauh mana perkembangan gereja kami Tuhan. Kami juga rindu Engkau terus membimbing, Engkau terus memberkati, melindungi perjalanan gereja kami Tuhan, sehingga ini bukan hanya sekedar bangunan gedung rumah-Mu Tuhan, tetapi ada Engkau di dalamnya. Terlebih tumbuh di dalam hati kami Tuhan, jemaat GKI Temanggung. Secara khusus kami juga berdoa untuk remaja-Mu Tuhan, LXP di tempat ini. Engkau yang melihat tunas-tunas muda ini Tuhan, Engkau yang melihat perkembangannya, Engkau yang terus membimbing, Engkau terus memberi pencerahan, Engkau terus memperbaiki, sehingga kami dapat bertumbuh, kami dapat grow up Tuhan dengan sesuai kehendak-Mu saja. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk para pembimbing kami, untuk majelis kami, untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang peduli kepada keberadaan kami Tuhan. Dan ini semua ada di dalam rencana indah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk keberadaan komisi LXP di tempat ini. Tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami yang sayang kepada kami, yang mencintai kami Tuhan. Orang tua kami adalah wakil-Mu di dunia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dengan apa yang sudah kami punya, termasuk keberadaan orang tua kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami mohon Tuhan, Engkau terus memberkati mereka, Engkau terus melindungi mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat membimbing kami, mengarahkan kami seturut dengan jalan Tuhan. Kami juga membawa studi kami, pendidikan kami Tuhan, baik yang ada di SMP, di SMA, kuliah, maupun ada yang bekerja Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kegiatan, aktivitas kami setiap hari Tuhan, itu mencerminkan pribadi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi garam, untuk terus menjadi terang-Mu Tuhan di sekitar kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ada banyak dosa dan kesalahan yang kami buat. Kami masih banyak sekali berdosa di hadapan-Mu Tuhan, baik itu hal-hal yang kami sengaja maupun tidak, baik itu yang kami perbuat maupun yang dalam pikiran kami Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, tapi kami manusia yang mau bertumbuh. Kami manusia pengen menjadi manusia yang lebih baik Tuhan di usia muda kami. Kami mau Tuhan Engkau yang menuntun kami. Kami mau Tuhan Engkau yang bekerja atas kami, bukan karena kuat kami sendiri Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalipun kita di rumah aja nih, kita tidak akan menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita akan memberikan kesunahan kita dengan dua cara nih ya, yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah setiap minggunya, dan kemudian dapat diserahkan ke gereja saat kelak keadaan sudah membaik. Dan yang kedua, bisa juga melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 154
026 5000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil kita bersama-sama mempersembahkan sedikit yang kita miliki, mari kita angkat pujian. Betapa hatiku. Syukur Tuhan karena pada kesempatan ini Engkau izinkan kami dapat beribadah bersama untuk dapat melakukan ibadah secara online ini Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat bermanfaat dari kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau kasih ayat berkatnya ya, dari Mazmur 71 ayat 3. Isinya adalah: jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, ku bertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahanan. Amin. Oke, saat ini berada sudah ibadah kita. Kita akan, sebelum kita menutup, kita akan angkat pujian, yaitu Bagai Raja Wali.